Jumat dini hari Tempo.co diretas. Situs beritanya sempat tak bisa diakses. Hal ini sontak membuat sejumlah spekulasi tentang sang peretas. Tak lama setelah Tempo diretas, situs media terkemuka Tirto.id juga mengalami hal serupa. Salah satu redaktur Tirto, Fahri Salam, melalui akun Twitternya mengungkapkan, artikel terkait obat virus corona yang menyinggung keterlibatan BIN dan TNI sempat mendadak hilang pada Jumat dini hari. Bahkan, artikel tersebut sempat diacak dan diubah sebelum kembali normal. Pimpinan redaksi Tempo.co, Setria Asra, menyatakan siapapun pelakunya, peretasan terhadap laman berita Tempo.co menjadi pretensi buruk terhadap demokrasi dan kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Setria Asra meminta pemerintah dan negara turun tangan menyelesaikan kasus yang dianggap mengancam kebebasan pers ini. Kita mengawasi, mengkritik kebijakan pemerintah gitu. Ketika ada tangan-tangan gelap gitu, sekarang telunjuk ke siapa mengarahnya? Pasti ke pemerintah gitu. Bagaimana membersihkan ini, mengklirkan ini bahwa jangan-jangan tidak pemerintah gitu loh, ada tangan-tangan lain yang bermain ya. Ya memang harus pemerintah, negaranya harus turun, kalau tidak malah menjadi dikapitalisasi oleh orang. Senada dengan Satria Asra, Ketua YLBHI Asfinawati menyebutkan, pihaknya telah menerima puluhan laporan terkait peretasan dan persekusi digital atau cyber yang terjadi pada aktivis-aktivis hak asasi manusia, aktivis anti korupsi, dan mereka yang kerap bersuara vokal pada kebijakan pemerintah. Ia juga menyatakan peretasan yang menimpa Tempo.co merupakan pelanggaran hak asasi atas privasi. Kalau di dalam hak asasi manusia ini menyasar privasi kita, jadi harusnya kan orang tidak diintervensi surat menyuratnya, rumahnya, dan lain-lain, tapi ini adalah pelanggaran penyerangan terhadap privasi. Kini awak pers menunggu kerja cepat para penegak hukum. Media juga menanti dukungan dari pemerintah untuk mengungkap kasus ini. Mengingat Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan untuk menyusun regulasi untuk melindungi pers. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Hari Pers Nasional Februari lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan bahwa dirinya merupakan teman awak pers. Kenapa seperti itu? Karena kemanapun saya pergi, yang selalu ikut bersama saya adalah para wartawan. Menteri kadang-kadang nggak ikut, tapi wartawan pasti ikut. Dan yang membuat berita kegiatan saya, pemerintah, untuk sampai kepada masyarakat juga insan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers sesungguhnya telah jelas menyebutkan bagaimana perlindungan kerja jurnalistik harus dilaksanakan. Dalam pasal 4 ayat 1, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia, serta di ayat 2, pers nasional tidak boleh dikenakan penyensoran pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Peretasan terhadap kerja jurnalistik tak hanya bisa melanggar hukum, namun juga mencederai demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.